Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia di zamannya. Beliau juga ditugaskan untuk memberi pedoman hidup kepada kaumnya agar selamat dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup pada tahun 4188 hingga 453 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang memiliki silsilah sebagai berikut. Idris bin Yaris bin Mahlail. Beliau adalah nabi yang pandai dalam segala bidang. Beliau juga rajin mempelajari berbagai mushaf peninggalan Nabi Adam. Selain itu, Nabi Idris juga diberi ilmu untuk membuat beragam alat yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada Nabi Idris As-Sadul Usud yang memiliki makna singa dari segala singa. Gelar ini menggambarkan sifat beliau yang selalu teguh dan tidak putus asa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau pun memiliki keberanian untuk menghadapi orang-orang kafir pada zamannya. Pada masa beliau, banyak dijumpai manusia yang tidak mengingat Allah atau lalai akan perintahnya. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada kaum Nabi Idris berupa musim kemarau yang berlangsung sangat panjang. Melihat kondisi yang demikian, Nabi Idris berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hukuman yang diberikan kepada kaumnya dihentikan. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditandai dengan berakhirnya musim kemarau dan turunnya hujan ke bumi. Pada zaman Nabi Idris, ilmu pengetahuan sudah berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan kota. Saat itu ada 188 kota yang telah didesain menjadi mewah. Ilmu yang dimiliki Nabi Idris diperoleh dari Nabi Syits bin Adam. Beliau diangkat menjadi seorang nabi saat telah beranjak dewasa. Sejak beliau diangkat menjadi nabi, beliau mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah dan melarang mereka melakukan kerusakan atau perbuatan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syits. Namun, tidak semua orang dapat menerima ajakan Nabi Idris alaihi salam. Bahkan banyak yang menentangnya. Dengan kondisi yang demikian, akhirnya beliau berhijrah menuju ke Mesir. Tujuannya adalah mencari daerah yang penduduknya banyak serta mencari orang-orang yang mau menerima seruannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada awalnya banyak yang menentang ajakan Nabi Idris dan tidak mau berhijrah meninggalkan daerahnya, hal ini tidak menyurutkan semangat beliau. Nabi Idris tidak henti-hentinya mencoba meyakinkan pengikutnya. Usaha beliau pun berbuah manis. Pada akhirnya pengikut beliau bersedia diajak berhijrah. Akhirnya, Nabi Idris dan para pengikutnya berhijrah menuju ke Mesir. Beliau juga mengungkapkan bahwa apabila berhijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dimanapun kita berada. Daerah baru yang akan dijadikan sebagai tempat Nabi Idris dan pengikutnya merupakan sebuah kawasan yang subur. Mereka menemukan sebuah sungai yang sekarang terkenal dengan sebutan Sungai Nil. Mereka berhenti sejenak di sana dan beliau tak henti-hentinya mengucapkan tasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awal dari perjalanan dakwah beliau di Mesir untuk mengajak manusia menuju ke jalan Allah dan taat kepadanya. Dalam dakwahnya, beliau juga mengajarkan tentang tauhid dan tata cara beribadah untuk menyembah Allah. Beliau membekali para pengikutnya dengan pedoman hidup agar mereka selamat di dunia dan akhirat, serta terbebas dari siksa api neraka. Selain itu, beliau juga meninggalkan pesan-pesan dan kata-kata mutiara yang sebagian besar isinya mengandung ajakan untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris juga meninggalkan beberapa pesan yang berisi nasihat. Pesan yang beliau sampaikan menggambarkan bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam menjalani hidup. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Seseorang yang memiliki sifat sabar dan disertai dengan iman kepada Allah akan memperoleh kemenangan. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah mereka yang waspada dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Allah melalui amal saleh yang dikerjakan semasa hidupnya. Apabila hendak berdoa dan memohon kepada Allah, maka dianjurkan untuk mengikhlaskan niat. Dianjurkan untuk tidak mengikrarkan sumpah dalam kondisi berdusta. Selain itu, dilarang menutup sumpah orang yang berdusta agar tidak bersekutu dengan mereka dalam dosa. Dianjurkan untuk taat kepada Allah, serta memperbanyak ucapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hindari sifat iri hati kepada orang-orang yang lebih baik nasibnya, karena kenikmatan tersebut tidak akan bertahan selamanya. Orang yang melampaui batas kesederhanaan tidak akan pernah merasakan kepuasan. Salah satu wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan adalah dengan membagikan nikmat tersebut kepada sesama. Nabi Idris diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian dalam berbagai bidang. Beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada beliau antara lain, Nabi Idris adalah manusia pertama yang pintar membaca dan menulis. Allah memberikan kepada beliau 30 suhuf atau lembaran yang berisi petunjuk yang disebarluaskan untuk umatnya. Nabi Idris rajin belajar tidak hanya satu ilmu, tetapi banyak bidang yang beliau pelajari dan kuasai. Beliau menjadikan membaca sebagai suatu hobi. Tak heran jika beliau kaya akan ilmu pengetahuan dan mahir mengerjakan berbagai macam keterampilan. Nabi Idris dikaruniai beragam ilmu pengetahuan seperti merawat kuda, ilmu tentang perbintangan, dan matematika. Nabi Idris senang mengkaji ajaran Allah serta berbagai fenomena alam. Hal ini senada dengan makna dari kata Idris, yang berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang dapat menjahit baju. Ini merupakan sebuah kemajuan karena dengan adanya baju, aurat dapat tertutup secara sempurna. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penjahit yang handal. Hal ini senada dengan yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat yang artinya, Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah seorang penggembala. Nabi Idris bermukim di sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang kejam. Raja tersebut menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk patuh terhadap perintahnya dan menyembahnya. Kehadiran Nabi Idris membawa misi untuk menyebarkan ajaran Tauhid, yakni mengesahkan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Karena kekejaman raja dan sikapnya yang sewenang-wenang, perjuangan Nabi Idris untuk menyebarkan ajaran Tauhid pun menghadapi banyak rintangan. Akhirnya Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menemui sang raja dan menyampaikan ajaran dari Allah. Namun, beliau malah diusir dan diancam akan dibunuh jika tidak segera pergi. Istri raja pun meminta izin untuk mengirim algojo guna membunuhnya, dan raja menyetujui rencana istrinya. Nabi Idris dan para pengikutnya kemudian bersembunyi di dalam sebuah gua. Dalam persembunyiannya, Nabi Idris selalu berdoa kepada Allah agar tidak menurunkan hujan. Beliau kemudian menyarankan para pengikutnya untuk pergi ke sebuah negara di Tenggara, karena negeri tersebut mengalami kekeringan yang sangat dahsyat. Allah pun mengabulkan doa Nabi Idris, dan menghancurkan negeri yang menentangnya, sehingga negeri itu menjadi miskin. Rakyat negeri tersebut akhirnya berniat mencari Nabi Idris agar beliau mau memaafkan mereka dan bersedia berdoa kepada Allah supaya negeri itu kembali diberi hujan. Salah satu kebiasaan Nabi Idris adalah sering menjalankan ibadah bersama malaikat. Suatu hari, beliau meminta kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Permintaan tersebut dianggap aneh oleh malaikat Israel. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tersebut akhirnya mengantarkan Nabi Idris untuk melihat baik surga maupun neraka. Di sepanjang perjalanan, malaikat Israel bertanya tentang alasan mengapa Nabi Idris ingin sekali melihat neraka, yang merupakan tempat yang paling ditakuti oleh makhluk ciptaan Allah, termasuk malaikat. Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Idris menjawab bahwa sebenarnya beliau juga takut akan azab Allah. Tetapi dengan melihat neraka secara langsung, beliau berharap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Ketika Nabi Idris dan malaikat Israel tiba di dekat pintu neraka, Nabi Idris tiba-tiba tak sadarkan diri. Hal ini disebabkan oleh sosok malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Malaikat-malaikat tersebut bertugas menyiksa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semasa hidupnya durhaka kepadanya. Pemandangan di neraka sangat mengerikan. Nabi Idris tidak kuat melihat berbagai siksaan yang ada di dalamnya. Api yang menyala begitu dahsyat, suara gemuruh terdengar di mana-mana, dan berbagai azab lainnya tampak mengerikan. Setelah melihat neraka, Nabi Idris dan malaikat Israel pun pergi menuju surga.
Orang pertama yang mereka jumpai adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Ketika melihat keindahan surga, Nabi Idris kembali pingsan, tetapi kali ini karena kekaguman yang luar biasa. Malaikat Ridwan menyambutnya dengan wajah berseri-seri dan senyuman yang begitu menenangkan. Selain itu, beliau juga disambut dengan sopan, ramah, dan penuh kelembutan. Saking kagumnya dengan keindahan surga, Nabi Idris tak henti-hentinya mengucapkan Subhanallah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melihat keindahan sungai-sungai yang mengalir jernih, istana-istana megah, pepohonan rindang, berbagai macam buah-buahan, serta kenikmatan lain yang tidak terbayangkan sebelumnya. Beliau didampingi para pelayan surga mengelilingi isi surga yang membuat siapapun yang melihatnya akan terpanah dan terpesona. Saat itu, Nabi Idris ingin meminum air sungai dan meminta izin. Akhirnya, malaikat Israel pun mengizinkannya. Pelayan surga lalu datang dan memberikan segelas air minum. Tak henti-hentinya beliau mengucapkan kata Alhamdulillah. Saking senangnya bisa menikmati air minum yang menyegarkan dan sangat enak. Setelah selesai melihat-lihat surga, beliau diminta untuk meninggalkan surga dan kembali ke bumi. Namun, beliau tidak ingin kembali ke bumi karena ingin beribadah kepada Allah di surga. Lalu Israel berkata bahwa beliau boleh menempati surga bersama para nabi lainnya setelah kiamat dan semua amal telah dihisab. Atas kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Idris tempat yang mulia di langit. Peristiwa tersebut terjadi pada Nabi Idris saat usianya 82 tahun. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu sabar dan teguh dalam membimbing umatnya. Beliau juga memiliki ketakwaan yang luar biasa sehingga malaikat Israel pun hendak menemuinya. Pada suatu waktu, malaikat Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan turun ke bumi dan menemui Nabi Idris. Atas izin Allah, turunlah malaikat Israel ke bumi dengan menyerupai wujud seorang laki-laki. Awalnya, Nabi Idris tidak mencurigai kedatangan seorang laki-laki yang ingin menemaninya dalam berdakwah. Namun pada suatu hari, Nabi Idris mulai mempertanyakan siapa sebenarnya lelaki itu. Di sanalah kebenaran mulai terungkap. Malaikat Israel mengaku bahwa dirinya adalah malaikat maut. Begitu mendengarnya, Nabi Idris tentu saja terkejut. Beliau bahkan mengira bahwa usianya telah dihadapkan pada kematian. Namun malaikat Israel segera meluruskan niat kedatangannya ingin berkunjung dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyetujui hal tersebut. Mendengar penjelasan malaikat Israel, Nabi Idris terdiam. Beliau membayangkan kesakitan yang dialami orang-orang ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Karena merasa penasaran dengan rasa sakit sakaratul maut, Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel apakah dirinya bisa dimatikan saat itu juga. Malaikat Israel dengan tegas menjawab bahwa ia bisa mencabut nyawa seorang manusia hanya seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Nabi Idris segera memanjatkan permohonan serupa kepada Allah. Atas izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Dalam kematian itu, rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi sakaratul maut membuat Nabi Idris merasa ngeri. Beberapa saat setelah merasakan pengalaman itu, Nabi Idris dihidupkan kembali. Beliau pun bertekad untuk semakin mengencangkan dakwah demi melindungi umatnya dari jalan kemungkaran agar lebih dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Nabi Idris meninggal di antara sayap malaikat. Pada suatu hari, Idris pergi untuk suatu keperluan. Lantas beliau diterpa terik matahari. Beliau pun berdoa, "Wahai Tuhanku, aku berjalan hanya 1 hari, lantas bagaimana bisa ada malaikat yang tahan mengembannya selama 500 tahun dalam 1 hari? Ya Allah, ringankanlah bebannya dan kurangilah baginya." Maksudnya, doa tersebut beliau tujukan bagi malaikat yang bertugas menggiring matahari dengan panasnya. Keesokan harinya, malaikat itu mendapati matahari menjadi lebih ringan dan teduh, tidak seperti yang ia rasakan sebelumnya. Ia pun bertanya, "Wahai Tuhanku, Engkau menciptakanku untuk mengemban matahari. Apa yang telah Kau tetapkan padanya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ketahuilah bahwa hambaku Idris memohon kepadaku agar aku meringankan beratnya dan panasnya darimu. Lantas, aku kabulkan." Malaikat itu pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dan Idris, serta jadikanlah antara aku dan Idris suatu persahabatan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hingga ia datang menemui Idris. Kala itu Idris alaihissalam berkata kepadanya, "Aku diberitahu bahwa engkau adalah malaikat yang paling mulia dan paling berpengaruh bagi malaikat maut.
Maka bantulah aku menemuinya agar ia menunda ajalku supaya aku bisa menambah syukur dan beribadah. Malaikat itu menukas, Allah tidak menundanya, wahai jiwa, ketika ajalnya tiba. Idris pun berkata, aku tahu itu, namun hal itu lebih memuaskan bagiku. Malaikat itu berkata, baiklah. Kemudian malaikat itu membawa Idris di atas sayapnya naik ke langit dan menaruhnya di tempat terbitnya matahari. Lalu ia pergi dan berkata kepada malaikat maut, aku punya teman seorang anak manusia. Dia meminta bantuanku menemuimu agar engkau menunda ajalnya. Malaikat maut menukas, itu bukan wewenangku. Namun jika engkau mau, aku bisa memberitahunya kapan dia mati. Malaikat itu menjawab, baiklah. Lalu malaikat maut melihat catatannya dan berkata, engkau bertanya kepadaku tentang seorang manusia yang tidak pernah kulihat mati selamanya. Malaikat itu menukas, mana mungkin? Malaikat maut menjawab, dia tidak aku dapati mati kecuali di tempat terbitnya matahari. Malaikat itu berkata, justru aku datang menemuimu sementara dia kutinggalkan di sana. Malaikat maut berkata, pergilah karena aku tidak melihatmu mendapatinya kecuali dia telah mati. Sebab demi Allah tidak tersisa sedikit pun dari ajal Idris. Maka malaikat itu kembali dan ia mendapatinya sudah tidak bernyawa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata bahwa ada satu malaikat meminta izin kepada Tuhannya untuk turun menemui Idris. Maka malaikat itu datang menemuinya dan mengucapkan salam padanya. Idris pun bertanya, apakah antara dirimu dan malaikat maut ada suatu hubungan? Malaikat itu menjawab, dia adalah saudaraku sesama malaikat. Idris kemudian bertanya, bisakah engkau memberiku suatu manfaat dari sisinya? Malaikat itu menjawab, kalau untuk memberi manfaat seperti itu, ia tidak akan bisa. Tetapi aku akan berbicara dengannya agar ia lembut kepadamu saat kematian. Malaikat itu lalu berkata, naiklah di atas kedua sayapku. Idris pun naik, maka ia membawanya naik ke langit tertinggi. Ia pun bersua dengan malaikat maut, sementara Idris ada di antara kedua sayapnya. Malaikat itu berkata, aku ada keperluan kepadamu. Malaikat maut pun menukas, aku sudah mengetahui keperluanmu. Engkau berbicara denganku soal Idris, sementara namanya sudah dihapus dan ajalnya tinggal separuh ke depan. Idris pun meninggal dunia di antara kedua sayap malaikat itu. Cerita tentang Nabi Idris dapat dipelajari karena tercantum di dalam Al-Quran Surat Maryam dan Al-Anbiya. Bunyi Al-Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Allah memberikan sifat-sifat yang baik untuk Nabi Idris, yang meliputi kejujuran, mengangkat Idris menjadi nabi, serta memberikan martabat yang tinggi untuk dirinya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 57. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 4 yang menjelaskan makna dari kata tinggi tersebut. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Idris. Allah memuliakannya dengan mengangkat Idris sebagai seorang nabi. Selain itu, ia juga mendapatkan 30 suhuf yang Allah berikan kepadanya. Allah juga memberikan Nabi Idris berbagai macam keterampilan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, makna tinggi yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebuah tempat yang sangat tinggi. Allah juga menyebut Nabi Idris dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya. Adapun bunyi Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang bertemu dan berbicara dengan Nabi Muhammad saat beliau melakukan Miraj. Berikut ini adalah arti dari hadis tersebut. Gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris. Berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku, serta berkata, selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang saleh. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Kisah Nabi Idris dapat menjadi teladan dan contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Hal ini dikarenakan Nabi Idris merupakan nabi yang dikaruniai kepandaian dalam segala bidang, baik membaca, menulis, maupun berbagai keterampilan seperti menjahit dan lain-lain.
Dengan demikian, kita bisa memetik hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Idris. Wallahu a'lam.